kelompok 6, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Perkenalkan, saya Syifa Fadila dengan bersama saya Sabina Anggraini. Saya Eliana Syed Teoliki. Saya Siti Nuraziza. Saya Vanessa Walia Febrianto. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Strategi Green Marketing The Body Shop dalam meningkatkan minat beli konsumen, analisis 7P dan SWOT. Dalam pembahasan ini, kami akan menjelaskan bagaimana strategi green marketing yang diterapkan oleh The Body Shop mampu meningkatkan minat beli konsumen, sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan. Saksikan video kami. Pada bagian latar belakang ini, saya ingin menjelaskan mengapa penelitian ini sangat penting. Saat ini kesadaran para masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat, sehingga banyak konsumen yang mulai memilih produk yang lebih aman dan ramah lingkungan. The Body Shop menjadi salah satu perusahaan yang konsisten menerapkan green marketing melalui penggunaan bahan alami, tidak melakukan uji coba pada hewan, dan menjalankan program keberlanjutan seperti Bring Back Our Bottles, yaitu pengembalian kemasan kosong untuk didaur ulang. Program ini menunjukkan komitmen The Body Shop dalam mengurangi limbah plastik sekaligus melibatkan konsumen dalam upaya pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana strategi green marketing The Body Shop dapat meningkatkan minat beli konsumen, terutama dengan persaingan industri kecantikan yang sangat ketat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi green marketing The Body Shop dengan menggunakan pendekatan marketing mix 7P dan analisis SWOT. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini memberikan manfaat bagi akademisi sebagai sumber referensi bagi perusahaan untuk mengevaluasi strategi green marketing mereka, dan bagi konsumen agar lebih sadar terhadap pentingnya produk yang peduli lingkungan. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada strategi green marketing The Body Shop Indonesia. Pembahasan hanya mencakup marketing mix 7P atau elemen-elemen pemasaran seperti product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence, serta aspek internal dan eksternal yang dianalisis melalui SWOT. Penelitian ini tidak membahas aspek di luar pemasaran seperti keuangan atau operasional produksi. Pada bagian pengertian harga, saya menjelaskan bahwa harga merupakan nilai tukar yang diberikan para konsumen untuk mendapatkan manfaat dari suatu produk. Menurut Kotler dan Armstrong, harga bukan hanya uang yang dibayarkan, tetapi juga mencerminkan nilai dan manfaat yang diterima oleh konsumen. Harga menjadi elemen penting dalam bauran pemasaran, karena merupakan satu-satunya komponen yang dapat menghasilkan pendapatan perusahaan. Sementara, elemen lain justru membutuhkan biaya. Karena itu, penetapan harga yang tepat sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penetapan harga merupakan proses perusahaan dalam menentukan harga yang paling sesuai bagi produknya. Menurut Kotler dan Keller, penetapan harga tidak hanya mempertimbangkan biaya produksi, tetapi juga nilai yang dirasakan oleh konsumen, kondisi persaingan, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Dalam konteks green marketing, perusahaan seperti The Body Shop sering menggunakan pendekatan value-based pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan kualitas, manfaat, dan nilai etis yang dianggap penting oleh konsumen. Aku bakal ngejelasin profil usaha The Body Shop. The Body Shop adalah perusahaan yang didirikan oleh Dame Anita Roddick pada tahun 1976 di Brighton, Inggris. Toko pertamanya yang kecil dan dicat hijau mencerminkan identitasnya sebagai bisnis yang peduli terhadap alam dan lingkungan.
The Body Shop menetapkan misi untuk memperjuangkan dunia yang lebih adil dan indah, serta memiliki visi menjadi merek kecantikan yang dikenal karena sikap etis serta kepeduliannya terhadap lingkungan. Mereka berkomitmen menghadirkan produk alami yang efektif dengan pelayanan terbaik bagi konsumen. Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan menetapkan misi besar yaitu memperjuangkan dunia yang lebih adil dan indah melalui berbagai aksi nyata. Program utamanya meliputi mendirikan komunitas Firepride 1987. Inisiatif ini lahir sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terpinggirkan. Melalui program ini, The Body Shop menjalin kerjasama dengan komunitas lokal untuk memperoleh bahan alami yang digunakan dalam produknya. Kampanye sosial dan lingkungan, seperti contohnya adalah perdagangan yang beretika. The Body Shop menjunjung tinggi integritas dalam setiap hubungan bisnisnya dengan pemasok, distributor maupun mitra lainnya. Yang kedua adalah menolak pengujian pada hewan. Nilai ini berawal dari kampanye Save the Whale pada tahun 1986 yang memperkenalkan pesan kepedulian terhadap makhluk hidup. Sejak saat itu, The Body Shop berkomitmen tidak melakukan uji percobaan pada hewan atau produk pada hewan, melainkan menggunakan metode yang lebih manusiawi. Dan yang terakhir adalah menjaga kelestarian bumi. Perusahaan menetapkan berbagai kebijakan ramah lingkungan seperti menggunakan bahan daur ulang dan pengurangan limbah plastik. Hal ini menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap alam bukan sekadar slogan, melainkan bagian dari identitas perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang marketing mix. Marketing mix dapat diartikan sebagai serangkaian alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai target pasarnya secara konsisten. Dalam marketing mix terdapat 7 elemen, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, banyak perusahaan mulai menerapkan green marketing, yaitu strategi pemasaran yang berfokus pada produk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pendekatan ini kini semakin diminati dan menjadi daya tarik bagi konsumen. Salah satu perusahaan yang berhasil menerapkan prinsip green marketing mix secara konsisten adalah The Body Shop, yang memadukan nilai keberlanjutan dalam seluruh aspek bauran pemasaran 7P. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana penerapan strategi tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan 7 elemen marketing mix yang mendukung konsep green marketing pada The Body Shop. Yang pertama ada produk. The Body Shop menawarkan produk berbahan alami, bebas hiji hewan, dan dikemas secara ramah lingkungan. Konsep ethical beauty diwujudkan lewat kerjasama dengan petani lokal melalui sistem fair trade dan adanya refill station untuk mengurangi limbah plastik. Yang kedua ada price. Harga produk The Body Shop tergolong premium karena kualitas bahan dan prosesnya yang etis. Namun, perusahaan menyediakan ukuran kecil dan promo tertentu agar tetap terjangkau untuk semua kalangan. Yang ketiga ada place. Gerai The Body Shop tersebar di berbagai kota besar dengan konsep eco store yang hemat energi dan ramah lingkungan. Selain itu, toko fisik penjualan juga dilakukan melalui situs resmi dan e-commerce. Dengan strategi omni-channel, The Body Shop mampu menjangkau konsumen di berbagai daerah secara efisien dan berkelanjutan. Yang keempat ada promotion. Promosi berfokus pada kampanye sosial dan lingkungan seperti Bring Back Our Bottles dan Forever Against Animal Testing. Mereka aktif di sosial media dan bekerjasama dengan berbagai influencer serta komunitas lingkungan untuk memperluas pesan keberlanjutan. Promosi mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berperan dalam perubahan positif bagi bumi. Yang kelima ada people. Karyawan yang berperan sebagai brand ambassador yang mencerminkan nilai etika dan kepedulian terhadap lingkungan. Mereka dilatih untuk memberikan pelayanan yang ramah, informatif, dan personal kepada pelanggan. Pendekatan ini membuat pengalaman belanja terasa lebih bermakna dan humanis, sekaligus membangun loyalitas dan kepercayaan konsumen. Yang keenam ada proses. The Body Shop menjalankan proses bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan limbah, hingga produk daur ulang. Proses yang efisien dan ramah lingkungan ini menciptakan pengalaman belanja yang nyaman dan bertanggung jawab. Yang ketujuh ada physical evidence. Desain toko dan kemasan produk The Body Shop mencerminkan prinsip ramah lingkungan, yakni sederhana, elegan, dan mudah untuk didaur ulang. Identitas visual di toko maupun online juga menonjolkan unsur alam dan pesan keberlanjutan.
Konsistensi desain dan pesan visual ini mencerminkan nilai keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Dan yang ketujuh ada analisis SWOT. SWOT terdiri dari 4 kata, yaitu S itu strength, artinya kekuatan, W itu weaknesses, artinya kelemahan, dan O opportunities itu artinya peluang, dan T artinya threats, yaitu ancaman. Dan yang pertama ada strength, artinya kekuatan. Kekuatan adalah faktor internal yang menjadi keunggulan organisasi dibandingkan pesaing. Elemen ini menggambarkan kemampuan, sumber daya, dan potensi yang dimiliki yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Contoh kekuatan bisa berupa reputasi yang baik di mata pelanggan, produk yang berkualitas tinggi, tenaga kerja yang kompeten, sistem manajemen yang solid, teknologi canggih, atau lokasi strategis. Dengan mengenali kekuatan, organisasi dapat memanfaatkannya sebagai dasar untuk mengembangkan strategi yang tepat dan mempertahankan posisi di pasar. Yang ketiga ada opportunities, artinya peluang. Peluang adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan organisasi. Peluang biasanya muncul dari perubahan lingkungan bisnis seperti perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah yang mendukung, perubahan gaya hidup masyarakat, atau meningkatnya permintaan pasar. Contohnya, munculnya tren belanja online bisa menjadi peluang bagi bisnis retail untuk memperluas pasar melakukan platform digital. Dengan menangkap peluang, organisasi dapat menciptakan inovasi dan memperkuat posisinya di pasar. Yang kedua ada weaknesses, artinya kelemahan. Kelemahan adalah faktor internal yang dapat menghambat kinerja atau pertumbuhan organisasi. Unsur ini menggambarkan aspek-aspek yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya, atau hal-hal yang membuat perusahaan kalah bersaing dibandingkan kompetitor. Contohnya kurangnya inovasi, sistem promosi yang lemah, ketergantungan pada satu jenis produk, biaya operasional tinggi, atau manajemen yang belum opsional. Dengan memahami kelemahan, organisasi dapat melakukan perbaikan dan mencari solusi agar hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam mencapai tujuan. Dan yang kedelapan ada analisis SWOT bagian strength, artinya kekuatan. Di dalamnya adalah yang pertama, menggunakan bahan produk yang berkualitas dan alami. The Body Shop terkenal karena menggunakan bahan-bahan alami di setiap produknya, serta telah bebas dari pengujian pada hewan dan banyak bersertifikat vegan. Ini menjadikan produk The Body Shop semakin menarik bagi konsumen yang peduli lingkungan dan kesehatan. Yang kedua, ada memiliki merek dengan citra yang kuat dan etis. The Body Shop telah menciptakan sebuah merek yang diakui seluruh dunia. Perusahaan ini secara aktif terlibat dalam berbagai inisiatif lingkungan dan sosial, termasuk penggunaan kembali kemasan. Nilai-nilai etis serta perhatian terhadap lingkungan adalah faktor yang membuat pelanggan merasa bangga menggunakan produk The Body Shop. Yang ketiga, ada jaringan toko yang luas dan pengalaman berbelanja yang unik. The Body Shop memiliki banyak gerai di berbagai negara, sehingga memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk mengakses produk. Suasana toko yang halus dan alami juga menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Dan yang keempat, ada memiliki inovasi produk yang berkelanjutan. The Body Shop harus terus mendorong inovasi dalam produk dan layanan, memastikan tetap relevan di pasar yang selalu berubah-berubah. Dan yang kelima, memiliki hubungan positif dengan konsumen. The Body Shop telah menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen, khususnya dengan produsen bahan alami. Kerjasama yang kuat kini menjamin ketersediaan bahan berkualitas untuk semua produk mereka. Berikutnya yaitu weakness atau kelemahan. Poin pertama, harga yang relatif tinggi. Mengingat penggunaan bahan alami dan metode yang ramah lingkungan, produk The Body Shop dianggap lebih mahal dibandingkan dengan merek lokal lainnya. Yang kedua, keterbatasan dalam saluran distribusi. Meskipun jaringan gerai mereka cukup luas, terdapat hambatan dalam saluran distribusi, terutama di sektor penjualan online. Yang ketiga, perubahan dalam tren dan gaya hidup. The Body Shop harus beradaptasi dengan perkembangan tren dan gaya hidup yang terus berubah agar tetap relevan di pasar. Yang keempat, ketergantungan pada bahan impor.
Banyak bahan baku yang diperoleh dari negara lain, sehingga jika terjadi gangguan pada logistik atau peningkatan harga, impor biaya produksi berpotensi meningkat. Lalu berikutnya ada opportunities atau peluang. Poin pertama, pertumbuhan pasar online. Dengan meningkatnya penjualan di platform online, The Body Shop memiliki peluang untuk memperluas saluran distribusinya dan menjangkau lebih banyak konsumen. Yang kedua, pengembangan produk yang inovatif. The Body Shop dapat terus menciptakan produk baru yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang dinamis. Yang ketiga, kerjasama dengan komunitas lokal. The Body Shop bisa menjalin kemitraan dengan pengrajin atau UMKM setempat untuk mengembangkan produk berbahan alami khas Indonesia. Poin keempat, tren masyarakat yang menyukai produk ramah lingkungan. Banyak orang saat ini semakin menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan memilih produk yang beretika yang sejalan dengan citra The Body Shop. Berikutnya yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Poin pertama, persaingan yang ketat. Industri kosmetik sangatlah kompetitif dan The Body Shop menghadapi tantangan dari berbagai merek besar maupun kecil lainnya. Poin kedua, perubahan ekonomi global. Krisis ekonomi atau kenaikan biaya bisa menjadi penyebab para konsumen untuk memilih produk kecantikan dengan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga, peniruan produk. Peniruan terhadap produk The Body Shop dapat berpengaruh negatif pada reputasi merek dan mengurangi kepercayaan konsumen. Poin keempat, pergantian regulasi. The Body Shop dapat menghadapi resiko jika terdapat perubahan dalam regulasi yang berkaitan dengan penggunaan bahan tertentu dalam produk mereka. Kesimpulannya, The Body Shop adalah perusahaan kosmetik yang konsisten, menerapkan green marketing dalam setiap aspek bisnisnya melalui strategi 7P, mulai dari produk alami, harga berbasis nilai, toko ramah lingkungan, hingga promosi sosial. Perusahaan berhasil membangun citra merek etis dan berkelanjutan. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan utama The Body Shop ada pada kualitas produk dan nilai etika, sementara tantangannya adalah harga premium dan bahan impor. Secara keseluruhan, strategi green marketing terbukti mampu meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen, terutama di Indonesia yang semakin sadar akan pentingnya produk ramah lingkungan. Sarannya, yang pertama untuk perusahaan terus berinovasi dan memperluas program ramah lingkungan seperti refill station sambil menyesuaikan harga agar tetap kompetitif. Yang kedua, untuk industri kosmetik, jadikan green marketing sebagai contoh strategi berkelanjutan yang bisa memperkuat citra merek dan menarik konsumen. Yang ketiga, untuk peneliti, perluasan studi dengan variabel seperti loyalitas untuk kepuasan konsumen akan memberi hasil yang lebih mendalam. Yang keempat, untuk konsumen, mari lebih sadar memilih produk yang tidak hanya baik untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan. Demikian presentasi kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.